Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. saya akan menjelaskan analisis data statistik, deskriptif, korelasi, dan komparatif. Sebelum kita memulai presentasi, di sini saya akan memperkenalkan diri saya dan anggota saya. Nama saya Areta Rizky Rivina dengan NIM 17 dan partner saya Alisa Kaila Putri dengan NIM 59 dan Mei Siti Sundari dengan NIM 65, Tata Mawadah dengan NIM 70. Yang pertama, statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah teknik analisis data yang dimana kita menggambarkan atau mendeskripsikan data yang telah diperoleh tanpa harus menarik kesimpulan dari lain atau menarik populasi dari luar. Fungsi statistik deskriptif itu sendiri adalah menyederhanakan data supaya lebih mudah dipahami. Yang kedua, menyajikan data dalam bentuk yang lebih jelas seperti tabel atau grafik. Dan yang terakhir, memberikan gambaran umum dari penelitian kita. Next. Eh, di sini juga terdapat beberapa komponen-komponen utama dari teks statistik deskriptif, yaitu ukuran pemusatan data seperti mean, median, modus. Ini digunakan untuk mengetahui nilai tengah atau nilai yang sering muncul. Kemudian ada juga ukuran penyebaran data seperti tabel dan grafik agar mudah dipahami secara visual. Dan yang terakhir ada penyebaran data seperti range, variasi, dan standar deviasi yang menunjukkan seberapa tersebarnya data tersebut. Next slide will be present by Kyla. Statistik deskriptif dapat disajikan dalam bentuk tabel, grafik atau diagram, distribusi frekuensi, presentase, mean, median, dan modus. Contoh, hasil panen kebun, padi 30%, padi 40%, jagung 30%, ketela 20%, gandum 10%, meannya 25%, median 25%, dan modus tidak ada karena jumlahnya berbeda. Pada slide ini saya akan menjelaskan tentang statistik deskriptif. Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan dan menyajikan data supaya lebih mudah untuk dipahami. Pada contoh ini, data hasil panen kebun terdiri dari 40% jagung, 30% ketela, 20% gandum, dan 10% sisanya. Data tersebut disajikan dalam bentuk diagram supaya lebih mudah melihat proporsi setiap kategori. Dari diagram tersebut juga bisa dilihat bahwa padi memiliki persentase paling tinggi di antara yang lain, sedangkan gandum memiliki persentase paling rendah. Selain itu, data ini juga memiliki mean 25%, median 25%, dan tidak memiliki modus karena semua nilainya berbeda. Jadi, statistik deskriptif dapat membantu menyajikan data secara ringkas, jelas, dan mudah dipahami. Presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh Tata. Oke, yang selanjutnya yaitu tentang statistik inferensial komparatif. Statistik inferensial komparatif adalah teknik analisis data yang digunakan untuk membandingkan dua kelompok atau lebih guna mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan. Tujuannya adalah untuk menarik generalisasi, menguji hipotesis, dan mengetahui hubungan atau perbedaan antar variabel. Hasil analisis komparatif, yaitu pada statistik inferensial komparatif, data analisis dengan cara membandingkan antar kelompok atau kategori untuk melihat adanya perbedaan.
Berdasarkan data yang diperoleh, terdapat 4 kategori, yaitu terdapat padi, jagung, ketela, dan juga gandum. Masing-masing memiliki persentase yang berbeda. Hasil analisis menunjukkan bahwa padi memiliki persentase tertinggi yaitu 40%, jagung terdapat berada pada persentase 30%, ketela memiliki persentase 20%, dan gandum memiliki persentase terendah yaitu 10%. Oke, next oleh May Siti. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang statistik inferensial komparatif. Statistik inferensial komparatif merupakan teknik analisis data yang digunakan untuk membandingkan dua kelompok atau lebih dengan tujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan di antara kelompok tersebut. Dalam konteks penelitian, analisis ini biasanya digunakan ketika peneliti ingin melihat pengaruh suatu perlakuan atau perbedaan kondisi tertentu. Misalnya, membandingkan hasil belajar siswa sebelum dan sesudah menggunakan metode pembelajaran tertentu, atau membandingkan hasil belajar antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Sebagai contoh, saya akan menjelaskan tentang eksperimen siswa yang menggunakan uji T. Saya akan menjelaskan contohnya. Misalnya seorang peneliti ingin mengetahui apakah metode pembelajaran baru lebih efektif dibandingkan metode biasa. Maka kelompok pertama, kelompoknya itu dibagi menjadi dua. Dalam satu kelas itu dibagi dua. Yang pertama menggunakan metode lama dan yang kedua itu menggunakan metode baru. Dan hasil belajar kedua kelompok tersebut dibandingkan menggunakan uji statistik, misalnya uji T. Nah, dari kedua kelompok tersebut, yang kelas A itu rata-rata nilainya misalnya 70 dan rata-rata kelas B itu 80. Secara kasat mata terlihat berbeda tetapi belum tentu signifikan. Kemudian setelah diuji diperoleh nilai signifikannya itu sebesar 0,03. Karena 0,03 itu lebih kecil dari 0,05. 0,05 itu adalah batas minimal dari kesalahan uji. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dari dua eh, kelas tersebut. Yang terakhir, kesimpulan. Kesimpulan. Enggak. Berdasarkan pembahasan yang dapat disimpulkan, statistik memiliki peran penting dalam penelitian karena membantu peneliti dalam mengelola, menganalisis, dan menafsirkan data. Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan data yang diperoleh. Statistik inferensial korelasional digunakan untuk mengetahui hubungan antar variabel. Statistik inferensial komparatif digunakan untuk mengetahui perbedaan antara kelompok atau kategori. Dengan memahami ketiga jenis statistik tersebut, peneliti dapat memilih teknik analisis yang sesuai sehingga hasil penelitian menjadi lebih tepat, jelas, dan mudah untuk dipahami. Ada yang mau bertanya? Silahkan. Ya, jika ada yang ditanyakan, bisa di chat. Halo, cek. Halo. Halo. Mana Mas Umam? Iya, gimana? Oke, boleh langsung bertanya ya. Sebelumnya, terima kasih presentasinya dari Mbak Mei, Mbak Areta, Mbak Kayla, dan juga Mbak Tata. Saya sudah mendapatkan informasi dengan cukup jelas. Namun di sini saya akan menanyakan satu hal tentang
analisis korelasional. Jadi, misalkan dalam sebuah penelitian itu ditemukan adanya korelasi yang kuat antara penggunaan sosial media dan juga prestasi siswa. Nah, pertanyaannya itu, apakah bisa disimpulkan bahwa sosial media ini yang menyebabkan perubahan prestasi dari siswa tersebut? Terima kasih, itu saja. Bisa diulangi, Umam? Oke, Atau baik enggak saya cek ulangi di ya. form kiri. Mam, Jadi dalam Umam. ya, Kalau bisa di ya. chat aja nih. Oke, saya ketik di kolom chat aja. Ya, terima kasih. Ada lagi? Ya, Baik, untuk Mbak Natasha, silakan. Oke, selamat pagi semuanya. Saya Natasha dengan NIM 42. Saya mau tanya, jika dua dataset memiliki mean yang sama, itu bisa disimpulkan distribusi datanya juga sama nggak? terakhir satu lagi. Satu lagi. Satu lagi. Udah, nggak ada yang bertanya. Udah, nggak ada. Oke, terima kasih untuk Mbak Taca sama Mas Umam. Kita akan mendiskusikan terlebih dahulu untuk pertanyaannya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari eh, Mas Umam terlebih dahulu. Jawabannya adalah tidak, karena korelasi hanya menunjukkan adanya hubungan antara dua variabel, bukan hubungan sebab akibat. Untuk membuktikan adanya pengaruh diperlukan analisis lebih lanjut. Sudah cukup, Mas Umam? Oke, baik Mbak Rita, terima kasih jawabannya. Oke. Next, Mei. Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Natasha. Jawabannya tidak. Korelasi tidak selalu berarti sebab akibat. Maksudnya itu korelasi cuma menunjukkan bahwa dua variabel itu berhubungan, tapi tidak membuktikan bahwa satu menyebabkan yang lain. Bisa jadi ada faktor lain yang mempengaruhi atau cuma kebetulan berhubungan. Oke, baik atas jawabannya. Baik, terima kasih atas attention-nya. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak.